Lagu selamat ulang tahun tadi dinyanyikan atas permintaan Presiden Prabowo untuk Adinda Putri Amirullah, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terpadu 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang hari itu berulang tahun ke-13. Saat itu Presiden Prabowo baru saja tiba di sekolah ini guna meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan Adinda bersama teman-temannya sedang mengayuh bahagia menyambut kedatangan Prabowo. Sentuhan-sentuhan personal yang bersifat spontan seperti ini sangat sering dilakukan Presiden Prabowo setiap kali bertemu dengan anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang bernasib kurang baik, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lantaran ketidakmampuan orang tua mereka, sehingga cita-cita mereka pun terkubur dalam-dalam, pasrah sumerah atas nasib yang mereka alami. Adinda dan teman-temannya mungkin tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa suatu saat akan ada seorang presiden Indonesia yang berusaha mengubah nasib mereka dengan mendirikan sekolah rakyat khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Di sekolah dengan sistem boarding school atau berasrama itu, para orang tua siswa tidak dipungut biaya sepeser pun. Sementara fasilitas yang diberikan kepada para siswa tidak ada bedanya dengan fasilitas di sekolah-sekolah yang sudah maju dan sistem pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah untuk masyarakat pada umumnya. Bakat yang mereka miliki pun disalurkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di asrama, dipandu oleh para guru dan pengelola asrama yang sudah terlatih. Anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin itu sekarang bisa menghidupkan kembali cita-cita mereka yang sempat terkubur. Sehingga kini mereka bisa tampil dengan penuh kebanggaan di hadapan presiden yang mereka sayangi. Presiden yang akan membersamai mereka melalui jenjang demi jenjang pendidikan hingga menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan masyarakat. Sekolah rakyat merupakan gagasan genuine Presiden Prabowo yang dilaksanakan dengan penuh keberanian dan didukung oleh seluruh jajaran pemerintahannya. Keberanian dan kekompakan seluruh jajaran pemerintahan membuat sekolah rakyat yang mulai dirintis secara bertahap sejak bulan Juli 2025 kini berjumlah 166 dan tersebar di 34 provinsi. Di Pulau Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Barat 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi. Jumlah siswa sekolah rakyat mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA telah mencapai 15.945 siswa. Mereka telah mengikuti proses pendidikan selama 1 semester pada semester gasal tahun ajaran 2025-2026. Jumlah ini akan terus bertambah karena Presiden Prabowo menargetkan terwujudnya 500 sekolah rakyat pada tahun 2029. Dan tiap sekolah diharapkan mampu menampung 1.000 siswa. Atau dengan kata lain, sedikitnya 500.000 anak-anak dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrim sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat pada akhir masa bakti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Semua menteri-menteri yang dukung ini luar biasa dan saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500 dan tiap sekolah nanti ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid. Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak, segelintir orang aja. Hanya dia mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa menyebarkan
Dia bisa menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau orang Indonesia yang bersih, jujur, pasti melihat yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Kita berbuat yang baik, berbuat yang benar masih dicaci maki, tapi tidak apa-apa. Kita tidak ragu-ragu. Saya hari ini merasa bahwa tekad kita benar dan dibuktikan benar. Setelah 6 bulan kita melihat keadaan anak-anak kita seperti ini. Luar biasa ini ya. Jadi sekali lagi saya mengajak semua, seluruh bangsa Indonesia selalu, mari kita bersatu, mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia, itulah salah satu tujuan didirikannya Sekolah Rakyat. Memutus mata rantai kemiskinan yang telah terstruktur selama puluhan tahun akibat kesalahan dalam mengelola kekayaan negara. Presiden Prabowo tidak ingin anak seorang pemulung akan menjadi pemulung seperti orang tuanya, atau seorang anak tukang beca akan menjadi tukang beca. Meski demikian, Presiden Prabowo meminta agar para siswa sekolah rakyat tetap hormat pada orang tua. Sebab nasib yang mereka alami selama ini bukan kesalahan orang tua, melainkan karena negara belum mampu memberikan yang terbaik untuk semua rakyatnya. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung. Saya lebih hormat dengan tukang beca yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, ya kan? Saudara-saudara, jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tua. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab dengan panggilan Gus Ipul dalam laporannya di acara ini mengungkapkan bahwa sekitar 60% siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani dan buruh nelayan, serta tukang ojek dan pemulung. Sekitar 67% keluarganya berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah per bulan, dan 65% memiliki tanggungan di atas 4 orang. Kemudian 454 siswa merupakan mereka yang tidak pernah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, dan 298 siswa merupakan anak-anak putus sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya di usia yang masih sangat muda. Gus Ipul juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat dirancang berkelanjutan. Anak-anak tidak berhenti hanya di bangku sekolah, namun terus dibimbing agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau tumbuh menjadi pekerja terampil dan wirausaha yang mandiri. Khusus bagi anak-anak yang memenuhi kompetensi akademik, ujar Saifullah Yusuf,
lulusan Sekolah Rakyat Menengah Pertama dibimbing untuk mengikuti masuk seleksi ke SMA Garuda. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6.000 lebih siswa sekolah rakyat tingkat SMA, 75,3% siswa ingin melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, dan 24,7% siswa memilih untuk menjadi pekerja terampil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada juga yang ingin berwirausaha. Menindaklanjuti hasil tersebut, kami telah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Brian, terima kasih. Untuk mendampingi dan membimbing persiapan masuk perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa. Dengan Kementerian P2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berbagai kesempatan kerja dan wirausaha. Pihak-pihak lain seperti berbagai BUMN, Universitas Ari Ginanjar, dan sekolah kedinasan juga berpartisipasi dalam mendukung siswa-siswa sekolah rakyat untuk mendapatkan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan minat bakatnya. Dengan demikian, Bapak Presiden Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan masa depan dan merubah nasib dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan ini semakin nyata karena kami berangkat dari satu keyakinan, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika keunikan itu dirawat dan diarahkan, ia menjadi modal untuk meraih masa depan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menutup laporannya dengan kalimat-kalimat yang cukup menggugah. Kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah. Saat harapan tidak lagi diwariskan sebagai masa lalu, melainkan disiapkan sebagai masa depan. Dan kelak, ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya Sekolah Rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo Subianto tidak jumawa. Ia sangat mengetahui dan menyadari bahwa terselenggaranya sekolah rakyat dengan kemajuan yang cukup pesat adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Kerja keras para menteri dan kepala lembaga, serta pihak-pihak lainnya yang turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sekolah rakyat yang digagasnya sejak lama. Oleh karena itu, seperti biasa, di awal sambutannya, Presiden Prabowo menyebut satu persatu para pembantunya. Bukan sekadar untuk mengabsen, tapi sebagai bentuk penghargaan atas segala pengabdian mereka. Sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa di dalam timnya banyak sekali orang-orang yang berkepala botak, pertanda orang-orang itu pintar. Salah satunya Direktur Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota yang disebutnya sebagai orang Timur Timur yang loyal kepada Merah Putih. Orang pinter belum tentu botak, tapi kalau orang botak pasti pinter. Dan saya beruntung karena tim saya banyak orang botak. Di sini ada berapa dirut? Dirut Agrinas Pangan. Ini orang dari timur tadinya, tapi loyal sama Merah Putih, ikut ke sini. Beliau namanya Joao Mota. Pak, namanya panjang sekali. Joao Angelo de Sousa Mota. Benar. Kepala juga mulai botak. Pinter pasti. Di luar acara seremonial, Presiden Prabowo menyempatkan diri meninjau beberapa kelas yang sedang melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Berbincang-bincang sejenak dengan para murid dan gurunya sambil memberikan semangat. Presiden juga menyaksikan pertunjukan kesenian yang disuguhkan para siswa sekolah rakyat yang diakhiri dengan pantun sederhana untuk Presiden. Pantun yang juga berisi permintaan sederhana agar suatu hari mereka diajak ke istana dan berfoto bersama. Nah, itu tadi penampilan dari kami ada pantun gasan Pak Prabowo. Makan mangga, buang kulitnya. Mangga dihiris, buang bijinya. Melihat Pak Presiden yang gagah bijaksana,
Mudahan habis ini kami dibawa ke istana. Ke pasar lama menukar kuini, jangan lupa menukar mangga. Melihat kami nang liwar langkarnya, mudahan habis ini kami dibawai foto bersama. Men of our time.